wala yatayammamu lil marad illa idza khafa min isti'malil ma' ala nafsin aw udwin aw tulil marad aw hudusi syai'in gabi fi udwin zahir. Ya. Tidak boleh bertayamum bagi orang yang sakit kecuali dia khawatir dalam menggunakan air tersebut, khawatir pada dirinya atau pada anggota tubuhnya, atau khawatir dikarenakan kalau dia pakai air akan tambah lama sembuhnya, panjang sakitnya. Au khudusi syai'in gabih, atau akan timbulnya sesuatu yang buruk pada kulitnya dia, apa jadi belang atau panoan atau yang lainnya. Nah itu dikatakan dibolehkan padanya untuk bertayamum. Badannya sehat, tapi kalau dia pakai air, dia punya penyakit kulit nih, dokter bilang nih jangan pakai ya air sembarangan. Ini kalau pakai air sini nih, penyakit yang seperti ini kena nih bakalan jadi belang nanti. Nah, nggak apa-apa itu, tayamum. Kemudian sakit dalam keadaan dingin, wala yatayammu lil barad illa idza lam tanfa tadfi'atu a'dha'ahu, dan tidak boleh bertayamum dikarenakan dingin kecuali nggak kuat badannya dia untuk menahan dinginnya itu air, dan tidak mempunyai walam yajid mayusakhinu bihil ma', nggak mempunyai pemanas air, kompor kagak ada, ya. Mak boleh pakai air dimasak wudu, nggak apa-apa. Kalau dia nggak bisa pakai air yang di kolam, dingin banget airnya, campurin pakai air mendidih yang dimasak, campurin sama air kolam, kan hangat tuh. Kalau dia dingin banget airnya, ya. Orang nggak kuat jangan pakai diajak ke gunung. Ini anak muda sekarang banyak nih, dia kagak kuat, sono akhirnya gigil kedinginan. Cuman mau ngeliat matahari terbit doang, ya Allah repot banget sono. Kesian banget anak sekarang. Ya cuma mau ngelihat matahari terbit, ya langsung naik gunung. Tapi sono nggak kuat sembahyang, kenapa? Dingin nggak kuat sono. Uzur sih uzur lah, yang nyari itu uzur. Dia dia cari dulu, bawa tuh termos air panas campurin buat sembahyang gitu. Mau bikin kopi, bukan buat wudu, dibikin kopi, dipentingin kopi. Ntar buat ngopi gimana ya? Wudunya dulu, sholatnya udah. Kemudian itu dalam keadaan dingin ya. Kalau emang nggak ada, dia nggak kuat menahannya, boleh dia tayamum, tapi dengan syarat kalau tidak ada sesuatu alat untuk memanasi daripada air tersebut. Dan kalau dia pakai itu air tanpa dengan pemanas, khawatir manfaat anggota tubuhnya nanti gigil, aneh nggak bisa bergerak, entar aneh punya tangan atau kaki atau yang lainnya. Au khudusi syai'in madhkur, atau akan timbulnya cacat atau belang pada tubuh kita. Nah, kemudian halaman 32. Wa idza khafa min isti'malil ma', apabila seseorang khawatir, enggak berani, takut min isti'malil ma', dalam menggunakan air fi ba'di badani, di sebagian badannya. Dia enggak kuat nih, misalkan tadi itu kena jatuh dari mobil, jatuh dari motor, ya. Besut badannya dia, sampai kelihatan tulangnya, waduh ngilu banget gitu. Tulangnya sampai kelihatan, besutnya, ya. Khafa min isti'malil ma', berani gak dia kena air? Gak berani. Orang deket aja suruh jauhan, jangan deket-deket. Takutan dia, ya, gak berani, ngilu. Dia punya badannya dia, tangan misalkan di tangan. Wa in khafa min isti'malil ma' fi ba'di badanihi, di sebagian badannya, ghasala sahih, maka diwajib padanya untuk berwudu yang nggak kena luka. Lukanya misalkan di tangan kirinya dia, di sikut ke bawah sini nih misalkan, besut nih, ya, dia nggak bisa pakai ini. Ghasala sahih, dia wajib berwudu membasuh yang sahih. Yang sahih maksudnya apa? Yang nggak kena luka, dia wajib basuh. Kemudian wa tayammama anil jari fil wajhi wal yadain, dan dia bertayamum untuk jarih tuh lukanya dia, fil wajhi wal yadain, di wajah dan tangan. Loh, kan tangannya kagak bisa juga. Ya udah, tangannya nggak usah dibasuh yang kena lukanya itu. Kena air dia nggak berani, air dia biasa wudu biasa, pakai sunnahnya, kumur-kumur,
masukin basuh hidung, kemudian wajah, kemudian tangan kanan seperti biasa. Pas tangan kiri tuh, nah hati-hati tuh pas sampai sini nih, ya boleh deh, nggak apa-apa kalau dalam keadaan uzur. Kan sunnahnya tuh kita wudhu, sunnahnya air dari atas tuh, dari jari jemari itu ke bawah sini. Kalau kita begini ntar akhirnya kena ini, takutan gitu. Begini aja, udah kocoran air tuh kita basuh sini tuh, kita basuh. Ya, kita basuh ini. Yang ini nih yang kena luka, kita nggak berani kenain air. Tayamum gantiin ini. Gantiin basuhan ini, kita stop wudhu kita di situ. Sebelum kita kepala dan telinga dan seterusnya, stop wudhu kita, ambil tisu misalkan, lap dulu kita punya muka. Karena kita mau tayamum sekarang. Ya, kita mau tayamum. Ya, kita bersihin dulu. Kalau kita tayamum ambil debu, kemudian dalam keadaan basah, nempel tuh debu semuanya, maka dilap dulu, boleh tuh. Dalam masalah itu diperbolehkan. Tidak khilaful aula untuk kita ngelap bekas air wudhu. Jadi ngelap air wudhu itu kurang afdol ya. Khilaful aula ya, ada sebagian ulama mengatakan hukumnya makruh. Jangan kita lap habis wudhu, jangan kita lap. Kalau khawatir najis nggak apa-apa. Kalau nggak kuat dingin nggak apa-apa. Kalau nggak ada uzur jangan. Nah kemudian ya kita setelah itu kita tayamum. Tayamum membasuh daripada wajah, ya. Kita basuh kemudian tangan. Tangan gimana tangan? Iya kayak tadi. Tangan kanan, kemudian setelah tangan kanan tangan kiri. Tangan kiri sampai di sini nih. Kita nggak bisa kan ini? Ini kita nggak bisa lap. Atasnya kita lap, diusap. Yang pas bagian yang nggak kuat dia kena air, jangan dikenain air, gantiin dengan tayamum. Yang bisa kita kenain air, wajib untuk kita kenain air. Kemudian setelah dia tayamum, nyambung lagi daripada wudhunya, mengusap kepala atau rambut, telinga dan seterusnya. Kemudian fa in khafa min adhiha, dikatakan wa in kana fa in kana junuban gaddama masya'a. Kalau dalam keadaan junub gimana? Gaddama masya'a. Nah, kalau dalam keadaan wudu boleh didahuluin yang mana aja. Mau wudu dulu atau tayamum dulu nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan dalam keadaan dia mempunyai hadas kecil, dia mau wudu dahulukan wudu terlebih dahulu baru tayamum. Kapan tayamumnya? Tayamumnya waktul ghuslil alil. Dikatakan wa in kana muhdisan. Kalau dia dalam keadaan hadas kecil, tayammama anil jirahah, dia bertayamum atas jirahah lukanya dia itu waqta ghuslil alil. Waktu dia membasuh daripada bagian lukanya atau perbannya. Waktu dia mau basuh perban kapan tuh? Waktu basuh lukanya dia tuh di sini tuh, perbannya atau lukanya di sini. Nah ini tatkala di sini stop kita, bagian yang lain kita udah basuh semuanya. Ini kita stop, kita tayamum di situ. Ini kalau punya hadas kecil. Tapi kalau punya hadas besar tadi, dia punya hadas janabah. Dalam keadaan ada perban, ada luka, kemudian dia punya hadas junub. Malam dia ngimpi, sampai keluar mani, wajib dia untuk mandi. Bukan dikarenakan gara-gara cuman sedikit luka ada pada sikut kanannya dia, kirinya dia, kemudian dia nggak mau sembahyang. Kenapa? Ane punya hadas besar, sedangkan ane nggak kuat untuk membasuh daripada bagian tersebut. Dikarenakan ada luka, nggak bisa kena air, bungkus, tutup pakai plastik, kemudian dia mandi. Nanti ya setelah itu dia tayamum, atau dia tayamum dulu baru dia mandi. Untuk menggantikan basuhan yang nggak bisa kena air. Tapi kalau punya hadas kecil, dikatakan wa in kana muhdisan tayammama anil jiraha waqtu ghuslil alil. Maka bertayamumnya itu kapan? Ya, waktu ghuslil alil, tatkala dia membasuh luka atau perbannya. Tsumma in kana alaihi jabiratun. Kemudian kalau memang ada perban, tadi lukanya aja nggak tertutup dengan perban. Tsumma in kana alaihi jabirah. Kalau memang ada perban, nada'aha wujuban, wajib dicopot tuh perbannya. Ya, kalau nggak kuat gimana? Fa in khafa min nad'iha ghasala sahih wa masaha 'alaiha. Kalau dia nggak kuat copotin, kan tadi dikatakan wajib copotinnya. Tapi kalau dia nggak kuat, ya ghasala sahih. Dia membasuh yang sahih, yang
yang bisa kena air diwajib dibasuh, yang nggak bisa kena air wa masaha 'alaiha, dan usap, ya, usap daripada jabirahnya, ya, perbannya diusap dengan apa? Dengan air. Wa tayammama amma tahtaha fil wajhi wal yadain, dan tayammum dia daripada wajah dan tangan. Tetap bagian yang kena perbannya nggak bisa juga dia, ya, nggak bisa dibuka juga, ya udah tayammum gantiin buat pada perban tersebut. Wa yajibu alaihil qadha. Nah, ini yang terakhir dikatakan wajib padanya untuk mengqadha salatnya idza wada'al jabirata ala ghairi tuhrin. Diwajibkan padanya mengqadha salat kalau diletakkan perbannya tersebut dalam keadaan tidak ada wudu. Kalau perbannya ditaruh dalam keadaan wudu, tidak ada wudu, wajib padanya untuk mengqadha salatnya. Ini anak-anak sekolahan sekarang apa? Dikit-dikit, cuma luka doang, berdarah dikit, pakai tentoplas. Wudunya gimana, dibuka gak? Nggak dibuka. Ya sayang tentoplasnya baru dipakai. Mau sembahyang zuhur nggak dicopotin tuh. Ya, di sembahyang begitu, nggak sah sholatnya. Kan bisa kalau tentoplas, kan tadi dikatakan kalau ada padanya jabirah perban atau tentoplas atau apapun, nadzaha wujuban, wajib dicopot. Ini kalau dimungkin. Wa in khafa, kalau takut gimana? Bukan takut kagak ada duit, bukan ntar belinya lagi mahal harganya, enggak. Takut dikarenakan kena air, nggak bisa kena air. Ini bisa kena air, mampu dikena air, wajib buka tentoplasnya atau perbannya. Nah kemudian kalau memang itu perban, tentoplas atau semisalnya atau sopak misalkan, ditaruhnya dalam keadaan tidak ada wudu, maka wajib padanya untuk mengqadha salatnya. Au kanat fil wajhi wal yadain, atau perbannya tersebut pada wajah dan kedua tangan. Perbannya pada wajah dan kedua tangan, walaupun dalam keadaan wudu. Kalau perbannya di wajah dan di tangan, wajib padanya untuk mengqadha. Kemudian yang ketiga, nggak dijelasin oleh sahibul kitab di sini. Kalau perbannya itu bukan pada anggota wudu, kemudian dalam keadaan suci, perbannya tersebut diletakkan, ditaruhnya itu perban dalam keadaan suci, tapi diambil pada perban tersebut sangat melebihi atau lebih banyak daripada sekedar buat pegangannya. Misalkan, ya, perban lukanya nih di telapak tangan yang sini nih, segini doang lukanya, tapi dibungkus semua tangannya dia tuh, tangannya dibungkus semuanya. Perban segini bisa nih diambil perban, lukanya dikit segini tuh lukanya, segini doang lukanya, begini tuh perban. Biasanya bagaimana? Naruh sini kan nggak bisa, mesti ada pegangannya, pakai kanan kiri, udah kan? Jadi ini kagak dibungkus sama dia. Ya, dia kerja biar ngelihat bosnya ntar kesian. Wah, udah libur aja dah. Di luka begini tuh. Bos sampai jatuh kemarin naik motor, padahal kecil lukanya. Dia sembahyang tuh dalam keadaan begini nih. Ya, perbannya diginiin di sholat, misalkan, nanti wajib untuk diqadha. Kalau wudunya tuh nggak dibuka, ya. Nah, jadi wajib padanya untuk mengqadha kalau walaupun perban ditaruh dalam keadaan wudu. Perbannya bukan di wajah dan di tangan, di kaki misalkan, ya, tapi diambilnya melebihi sekedar buat pegangannya, maka wajib padanya untuk mengqadha dalam tiga gambaran. Lawan daripada itu tidak wajib. Misalkan dia dalam keadaan wudu, perbannya pada kaki, ya, bukan pada anggota wudu. Perbannya bukan pada wajah, bukan pada anggota tayamum, maaf. Perbannya bukan di wajah dan bukan di tangan, di kaki adanya misalkan. Jempol misalkan, ya, di jempolnya misalkan. Tapi dia nggak mengambil melebihi daripada sekedar pegangannya aja, maka tidak wajib padanya untuk mengqadha daripada sholatnya. Dan yang terakhir dikatakan wayakdi idza tayammama lil bard, dan wajib padanya untuk mengqadha kalau tayamum dikarenakan dingin. Ya, dia di puncak misalkan nggak kuat dia pakai masak air nggak ada misalkan,
maka dia tayamum. Tayamum nanti wajib padanya untuk mengqadha daripada salatnya dia. Wa an yatayammam li faqdil ma fil hadar. Dan juga wajib padanya untuk mengqadha kalau dia bertayamum dikarenakan kagak ada air sedangkan dia bukan dalam keadaan musafir. Dia bukan dalam keadaan musafir. Di kampungnya dia misalkan lagi pas waktu kagak ada air. Pas waktu nggak ada air semuanya. Gimana? Tayamum nggak apa-apa. Tapi nanti wajib untuk diqadha. Terus gimana? Kalau emang di dalam keadaan musafir, di tempat yang jarang adanya air, memang dalam perjalanan memang tempatnya nggak ada air. Nah, di situ kalau memang ternyata tidak ada air, maka tidak wajib padanya untuk mengqadha. Jadi yang wajib mengqadha kalau dia di kampungnya dia, di rumahnya dia, ya. Kemudian tidak ada air, tayamum nanti padanya wajib untuk qadha. Kemudian yang ketiga wal musafir al-asi bi safarihi, dan musafir yang bermaksiat musafirnya. Ini orang udah bener-bener hadir hall, tahu-tahu dia berangkat ke candi. Ngapain? Tempat apa itu tempat candi? Ibadahnya orang Islam, orang kafir? Ibadahnya orang kafir. Jangan dipakai ziarahin lagi, dikotorin lagi udah. Banyak kemarin orang pada ziarah dari Solo mana? Ini dari mana? Ini mau ke candi. Ya Allah, ngapain? Mau lihat berhala? Ada berhala gak di situ dalamnya? Ada berhala, haram padanya. Maksiat yang bermusafir nggak boleh tuh. Ya, yang musafirnya maksiat itu tidak boleh mengqasar atau menjamak sholat. Kagak, misalkan dalam keadaan nggak ada air sekalipun diwajib untuk tayamum, tapi nanti wajib untuk diqadha. Kalau dalam keadaan musafirnya itu dalam keadaan musafir maksiat. Ini musim liburan nih, ya. Kalau mau ke sono jangan ditujukan musafirnya itu ke situ. Hanya mau ziarah aja deh sono. Di Jogja kan ada Habib Tempel ya, ziarah ke sono. Jangan ditujunya itu ziarah kemana? Ke tempat ibadahnya orang kafir. Jadi maksiat tuh. Kalau tujuannya kita ya menghidupkan syiarnya orang kafir berarti. Oh, mereka girang, wah ini tempat ibadahnya didatengin, dicatat, dilihat, di selfie, ditaruh di status. Ya Allah, sayang banget. Ibadahnya di belakangnya ada patung-patung. Ini patung ini dulu begini riwayatnya begini. Ya Allah, dipelajarin. Riwayat Rasulullah nggak dipelajarin, riwayat candi dipelajarin. Nauzubillah min dzalik. Nah, itu ulasan pelajaran kita yang kemarin.